Hutan mangrove adalah ekosistem pesisir yang melindungi daratan dari abrasi, tsunami, dan banjirop, sekaligus menjadi habitat beragam spesies. Namun, penebangan liar, alih fungsi lahan, dan pencemaran terus mengancam keberadaannya. Menanam kembali mangrove berarti menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan di masa depan. Bakti Bahari untuk negeri. Sebagai bentuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun dan sumbangsi nyata kehadiran nasional Oceanographic yang telah lebih dari 8 tahun mengabdi untuk negeri kami, hadir melaksanakan kegiatan Bakti Bahari untuk negeri. Di tepi laut, kami berdiri. Bukan hanya sebagai relawan, tapi sebagai anak bangsa yang merayakan kemerdekaan dengan cara yang berbeda, dengan menanam harapan dan membersihkan masa depan. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat! Gerak! Disinilah upacara 17 Agustus kami gelar. Di antara debur ombak dan semilir angin pantai. Semangat kemerdekaan berkibar di pesisir yang kami cintai. Delapan dekade Indonesia merdeka, tapi merawat kemerdekaan berarti terus menjaga lingkungan tempat kita hidup. Disinilah laut, hutan mangrove, dan ekosistemnya menjadi bagian dari perjuangan baru. Tegak! Gerak! Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Ini akan tumbang, digantilah rhizopora. Lah rhizopora itu yang bisa dilihat Bapak Ibu, kakak adik itu yang kecil-kecil itu. Itu besar, ini tumbang, itu sudah bisa menghalau ini. Ini adalah tanggul yang kita buat. Jadi kita ada bambu apapun kita tancepin situ. Jadi tanggul di sini tidak hanya kerang tapi bambu, sampah dan lain-lainnya. Kalau mau tengok, dilihat ini, itu banyak sampah. Sebagai filterisasi sampah agar sampah itu tidak kembali ke laut. Nah, Bapak Ibu ini kami mengucapkan terima kasih adik-adik dari PPNS juga. Tanam ini bisa memberikan manfaat untuk ekosistem yang ada di sini. Aplaus untuk teman-teman semuanya. Dan tidak hanya untuk melakukan penanaman mangrove, adik-adik juga melakukan giat clean up. Mungkin di next lain waktu bisa melakukan giat yang lebih besar lagi untuk seperti kita kayak Pandawara. Langkah berikutnya, menanam. Ratusan bibit mangrove dibagikan dan ditanam bersama. Oh, pohon ini sekian. Oh, tanah ini sekian. Bahan komponen utama adalah daun, batang,
sebuah simbol perlawanan terhadap abrasi, perubahan iklim, dan kepunahan ekosistem pesisir. Dan jangan lupa lihat kamera semua. Lihat kamera semua. Lagi untung. Setiap bibit yang ditanam adalah komitmen bahwa kami tidak tinggal diam melihat pesisir terkikis. Kami hadir, menanam, dan menjaga bersama. Belakang, ada lagi. Lebih ke belakang, lebih ke belakang, masuk ke belakang, lagi. Belakang. Kamu itu yang Mangrove bukan sekedar pohon. Ia benteng hidup yang melindungi garis pantai, tempat tumbuh biota laut, dan warisan bagi anak cucu kita. Di sisi lain pantai, aksi pembersihan dilakukan. Sampah plastik, limbah rumah tangga, dan jejak-jejak kelalaian manusia dikumpulkan dengan tangan sendiri. Kami percaya, menjaga laut dimulai dari membersihkan sampah di pesisir. Apa yang kita buang hari ini bisa menjadi sebagai bencana di masa depan. Tertarik karena kebanyakan dari teman-teman juga kan dari yang ingin banget buat bergerak di lingkungan, terutama di masyarakat. Jadi kita mengetahui bahwasanya kondisi aktual di Indonesia sendiri perlu adanya buat pembaruan, terutama di daerah-daerah yang terkhususnya di tepian pantai ataupun tepian laut, untuk mengurangilah abrasi ataupun potensi-potensi yang lainnya, agar dari alam secara daratan, secara lingkungan di kita sendiri lebih terjaga dan juga bisalah dimaksimalkan, dan juga bisa menjadikan media kita tak hanya untuk sebagai media kita kampanye ataupun yang lainnya, tapi media kita untuk belajar lingkungan, media kita belajar tentang lingkungan sekitar kita seperti apa, dan tidak menutup untuk kita apatis terhadap lingkungan sekitar kita. Kesan pertama yang kita dapatkan karena ini sebagai bentuk kolaborasi kita, ya kita dari secara pribadi saya dan teman-teman terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang turut serta dan juga pihak-pihak yang mengajak kita untuk kolaborasi, dan juga semoga untuk kegiatan Bakti Bahari untuk negeri ini bisa berlanjut, bisa berkelanjutan untuk seterusnya, dan dapat dimaksimalkan dalam segala potensi, dan juga bisa lebih
mengajak dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ataupun Surabaya itu sendiri. Intinya adalah selagi kita masih bernafas, kita juga perlu memberikan kebermanfaatan ya. Itu poin utama yang saya selalu tertarik dengan acara volunteer apapun. Untuk spesial di hari ini yang sudah kita laksanakan yaitu menanam mangrove dan juga bersih-bersih pantai, suatu hal yang memang bisa kita pastikan adalah kebaikan untuk bersama. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa kita juga perlu untuk melestarikan dan menjaga lingkungan. Dan fokus kita hari ini adalah untuk sustainability di masa depan. Kesan saya menyenangkan sekali karena tadi juga bersama rekan-rekan dari National Oceanographic dan juga rekan-rekan dari BMPPNS beserta relawan bakti BUMN. Menyenangkan. Itu kenapa saya tertarik, karena momennya ini adalah di 17 Agustus ya. Kita ada kegiatan upacara di lingkungan mangrove, jadi di hutan mangrove, karena ini satu poin yang menurut saya bagus nih, tertarik saya, makanya ikut volunteer ini. Selain kita ikut upacara, kita juga ikut coastal clean up, kita membersihkan pantai di sekitar mangrove, kemudian juga pastinya menanam mangrove. Seneng sih, apalagi ternyata selain relawan bakti BUMN, ada teman-teman dari rumah BUMN, ada teman-teman dari PEPENS, kemudian dari PT PAL juga. Rame, ternyata teman-teman generasi muda, anak-anak Gen Z ini juga ikut tertarik, ikut volunteer gitu, apalagi volunteernya terkait tentang lingkungan. Kenapa? Apalagi kan dengan menanam pohon mangrove ini kan efeknya memang tidak saat ini ya, tapi bisa kita lihat 20-25 tahun lagi. Dari langkah kecil yang kita tanam satu bibit mangrove hari ini akan berefek untuk masa depan bangsa kita. Kenapa kami menjadi tertarik? Yang pertama, as we know, kalau kita sebagai generasi muda gitu ya, kita perlu concern terkait dengan pelestarian lingkungan. Karena kita sama-sama tahu bahwa manfaat dari mangrove ini cukup banyak. Tentu saja yang pertama adalah bagaimana caranya kita sebagai generasi muda turut serta berperan ke dalam pelestarian lingkungan. Dan yang kedua adalah ini bukan hanya mengenai lingkungan saja, tetapi how to make our action can sustainability gitu ya. Bagaimana kemudian program atau keterlibatan kita ini terkait dengan keberlangsungan lingkungan dan ekonomi di masyarakat sekitar. Pesan dan kesan kami ya, kita berharap apa yang kita tanam ini itu dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. Dan untuk kesan kami, dengan adanya kita terjun ke mangrove langsung, kita bisa belajar banyak tentang lingkungan ya, khususnya tentang akibat dari perubahan iklim ya, dampak perubahan iklim atau climate change, yang mana kita senang sekali bisa turun langsung ke lapangan, ke penghijauan ini. Saya senang bisa ikut aksi ini. Ini kemerdekaan versi saya. Semoga makin banyak yang peduli dengan laut. Ekowisata mangrove itu adalah suatu lembaga, jadi kita kegiatannya adalah melakukan kegiatan restorasi atau melakukan penanaman mangrove. Jadi apa yang kita tanam, kita bekerjasama dengan perusahaan, dengan pendidikan atau masyarakat umum untuk menanam mangrove agar mencegah terjadinya para bencana. Jadi bahayanya daripada di pesisir itu adalah abrasi, erosi, intrusi, angin puting beliung, dan mangrove bisa dilihat sendiri. Di sini juga banyak sampah dikarenakan sampah-sampah ini berasal dari darat, yang dimana masuk dari sungai, masuk ke dalam laut, dari laut pasang masuk ke dalam darat lagi. Nah, mangrove fungsinya sebagai filterisasi sampah, jadi agar sampah tidak balik ke laut, jadi menjaga ekosistem laut agar tetap terjaga atau tetap bersih. Karena mohon maaf, Surabaya ini adalah hilir, di mana hulunya sungai ini, hulunya ada di kota-kota Jawa Timur. Jadi bagi orang yang masih membuang sampah di bantaran sungai, tolong stop, jangan membuang sampah, karena sampahnya akan kembali ke mangrove seperti ini. Nah, ini adalah sampah-sampah rumah tangga, dikarenakan di dalam kresek ada semua
semua jenis sampah rumah tangga, ada pampers dan segala macam. Nah itu menghambat pertumbuhannya ekosistem mangrove, karena mangrove ini perlu dirawat, karena kalau sudah mangrove sudah dirawat dan sudah besar, mangrove akan memberikan manfaat buat kita. Sebenarnya tantangan adalah kalau dari SDM tantangannya adalah apa? Kembali lagi ke sampah, karena sampah Indonesia ini adalah negara ketiga penghasil sampah terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Indonesia. Dan Indonesia, apalagi Surabaya ini adalah rendah ya, jadi sampah-sampah semuanya akan di Surabaya, bermuaranya akan di Surabaya. Nah itu adalah tantangan utama untuk kita menjaga ekosistem di mangrove. Jadi kita lakukan kegiatan beach clean up dalam 1 minggu kita 4 kali. Nah 4 kali pun juga seperti ini, apalagi kita nggak bersihkan, sampahnya ini akan menjadi sampah abadi kalau nggak kita bersihkan. Karena dalam 1 meter ke bawah ada bagian titik-titik tertentu, itu adalah sampah plastik. Karena sampah plastik bisa terurai setelahnya 350 tahun. Sebelum terurai dia menjadi mikroplastik, nanoplastik, dan baru bisa terurai dengan baik. Gerakan ini tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari kolaborasi National Oceanographic, PPNS Surabaya, dan seluruh lapisan masyarakat di Surabaya. Semuanya berpadu untuk satu tujuan, menjaga bahari untuk negeri. Kolaborasi menjadi kunci, sebab perubahan besar berawal dari hal kecil. Jadi kegiatan ini berkesan bagi kami dan berharga karena kami mengedukasi para relawan serta masyarakat pesisir untuk menjaga dan melestarikan ekosistem di hutan mangrove ini. Serta pesannya adalah mari kita jaga hutan mangrove dengan membersihkan sampah dan menanam kembali pohon yang hilang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, maksud dan tujuan dari kegiatan Indonesia ini untuk memperingati 17 Agustus dan HUT ke-80 RI, kami mengadakan penanaman mangrove dan clean up beserta upacara. Selain itu juga, penanaman ini berfungsi untuk mengedukasi masyarakat pesisir untuk pentingnya membuang sampah ke tempatnya, bukan ke laut, karena yang dirugikan ini adalah ekosistem ini. Dokumentasi ini bukan untuk pamer, tapi sebagai pengingat bahwa laut bukan tempat sampah, tapi sumber kehidupan, dan kita semua bertanggung jawab menjaganya. Jika hutan adalah paru-paru dunia, maka laut adalah nadinya. Dan tempat ini, nadi kehidupan kembali berdetak karena kita memilih untuk peduli. Bakti Bahari, untuk negeri. 8 tahun, National Oceanographic hadir dan mengabdi. Dari riset hingga aksi nyata, dari kata-kata hingga lumpur pesisir, semua untuk Indonesia.